بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. أما بعد. Al-Mukarram Muhtaram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul meneruskan pengajian kita, insyaallah membaca kitab Syiarus Salikin dan Sabilal Muhtadin. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Halaman 129. فبه قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه في الدارين آمين. Dan sunnah kemudian daripada berbuka puasa itu mengucap Allahumma laka sumtu wa la rizkika abtartu, Allahumma dhahaba zama wa abtalatil uruq wa thabatil ajru insyaallah ta'ala ya wasi'al fadli ufilli. Maknanya setelah berbuka puasa bisa doa ini dipakai Allahumma laka sumtu wa la rizkika abtartu. Itu bisa juga dipakai sebelum berbuka puasa. Boleh. Maknanya sesudah, boleh juga sebelum. Jadi doa buka puasa boleh juga. Nah, di sini Imam Ghazali sunnah kemudian berbuka sesudah. Hai Tuhanku, bagimu aku puasa dan dengan rezekimu aku berbuka. Hai Tuhanku, telah hilanglah dahaga, basahlah segala urat, sabitlah pahala insyaallah ta'ala. Hai Tuhanku, yang luas anugerah, ampuni olehmu akan dosaku. Sunnah aja membaca doanya itu. Yang kadang masuk rukun maksudnya itu sunnah. Nah kita maksudnya itu kalau dirasa dijadikan masalah apabila ada orang yang membaca sebelum berbuka atau yang membaca sesudah berbuka. Buahnya itu ada riwayat. Misalnya di Subul Salam itu syarah daripada karangan Ibnu Hajar, hadis dan lagi apabila berbuka puasa oleh seorang maka sunnah mendoakan baginya itu dibaca aftara induk musaimum makal abraru wa salat alaihimul malaikatun. Telah berbuka pada orang yang puasa dan telah makan akan makanan kamu oleh orang berbuat kebajikan. Ucap salawat atas kamu oleh malaikat, yakni memohonkan malaikat akan ampunan kepada Allah Ta'ala bagimu. Apabila kita mengundang orang untuk berbuka puasa, maka sangat diutamakan dan dihormati orang yang diundang, sehingga Rasulullah mendoakan dengan doa yang perlu dibaca. Artinya sangat bahagialah kita ada orang yang mau berbuka puasa beserta kita. Jangan dijadikan kayak beban orang berbuka puasa.
malah dijadikanlah itu lebih bahagia, sehingga dibaca salah sunnah mendoakan baginya itu dibaca Allahumma katsura khairuhu baraka bima razaqtahu wa yasara ya fala khair minhu karena bima ataitahu. Allahumma katsir khairahu wa barik lahu bima razaqtahu wa yassir lahu ya fala khairan minhu wa qanni'hu bima ataitahu ajalna iyyahu minasyakirin. Hai Tuhanku, banyakkan limpahkan kebajikannya dari berkah baginya dalam barang kau beri rezeki akan dia, mudahkan baginya berbuat akan kebajikan yang terlebih baik daripadanya, dan memudahkan limpahkan dia dengan barang kau beri akan dia, jadikan limpahkan kami dan akan dia orang yang syukur akan nikmat. Di dalam pengajaran orang kita, orang mukmin, orang muslim, orang yang berbuat baik sebenarnya bukan kita, tapi orang yang hadir itu. Karena ia mau diundang untuk berbuka puasa. Maka orang yang hadirnya itu yang berbuat baik kepada kita. Sebabnya ditulislah kita sama seperti berpuasa. Kita sudah puasa kemudian membukakan pulang. Ya. Orang untuk berbuka puasa sama seperti orang yang berpuasa. Kan itu kebaikan yang diberi kepada kita. Sehingga seorang muslim itu apabila seolah-olah dia berbuat kebaikan, sebenarnya tidak, orang yang berbuat kebaikan pada dirinya, karena ia mau menerima. Sampeyan memberi duit untuk kebaikan, sebenarnya ada sampeyan yang berbuat kebaikan. Orang yang menerima mau tuh, yang ia berbuat kebaikan kepada sampeyan. Ada jahirnya sampeyan seolah membantu orang. Pada hakikatnya sampian yang dibantu orang. Kalau orang kadang mau menerima, apa itu artinya duit? Karena akan datang satu masa duit kita itu kada berharga lagi. Orang kadang mau ingin menerima, orang sugi seberataan. Yang nak bejakat kemana matar kada kawa lagi, bersedekah kada kawa lagi. Nah kayak kita lalu kayak membantu orang tuh kayak jadi beban. Kenapa? Maka kayak itu pikirannya orang muslim mukmin kan kepada Allah Ta'ala punya keyakinan yang memberi rezeki itu Allah. Asa jadi beban jadinya kayak kita mau berbuat padahal kada. Kalau Allah kada memberi rezeki, maka kita membantu orang. Kalau orang kada menerima bantuan kita, mana ada kebaikan dalam diri kita. Orang mukmin harus luas berpikir. Jadi lalu dalam pergaulan tuh baik kayak lalu. Ada melihat kebaikan diri kita agar supaya orang menghormati kita. Itu kan tanpa huruf. Tanpa hurufnya kita pahamnya di dalam pahaman kita orang mukmin, orang muslim rata-rata seberataan rasa orang yang berbuat baik kepada kita. Kayak itu yang kayak kita itu kada ada nilai sama sekali. Apa juga dihormati orang, ada dan apa juga. Lalu kebaikan kita tuh tulus dan ikhlas. Apabila kita menjadi kayak merasa jadi beban, jangan berbuat. Itu menyebabkan kita karena jadi orang susah. Biar ditulis bakhil kita. Seorang jadi beban juga. Urusan seorang kenal Allah Ta'ala. Kalau berbuat kepada orang, rasakanlah orang yang berbuat kepada kita, bukan kita. Kita ya jadi beban tadi, akhirnya kada istiqamah jadinya.
Kadang orang mengaji sebulan 2 bulan ini sangat hebat sih mengamaliakan. Orang puluh tahun 20 tahun ada artinya amaliyah. Kayak apa kisahnya? Karena salah memahaminya tadi. Kita ini dibanding dengan kebaikan orang, banyak kebaikan orang. Sehingga kita memang kayak ada daya harga. Kalau mencontoh pada para awliya, orang saleh. Ada dan apa kita mereka. Jangan menilai diri kita dengan orang maksiat ya, kalau ini hebat aja karena orang maksiat yang dinilai. Nilai dengan orang saleh. Orang saleh nilai dengan aulia, aulia nilai dengan sahabat Rasulullah, sahabat Rasulullah nilai dengan Rasulullah. Apa artinya? Sabarataan kan ada. Itu lalu sabarataan orang bahari itu. Kita nang ini nang kaya tukang urakakan hamba orang aja. Dari di mata itu kumpullah kami, ada grup orang tikar guru, orang mengaji. Habis itu berisi wisi orang habis bulik, balik kada habis bayar. Congkongan lain masih itu. Ada dan apa harganya? Ada juga main ini itu ada. Sekalinya sampai ke alam roh itu pulang tidak jadi guru. Jangan merasa ada nilai di sisi manusia. Kita ngarannya hadam. Sabarataan yang sampai ke guru-guru besar di Mekah itu mereka pun hadam orang yang menuntut ilmu. Karena membanding para awliya itu kan ada arti. Sangat besarnya mereka itu di sisi Allah. Membanding orang-orang saleh sangat besarnya mereka di sisi Allah. Bandinglah kita. Ada artinya kita dihadam mereka. Mereka lah orang besar. Seorang hadamnya. Ada aja berkahnya. Mau orang akan tikar guru. Artinya memang ngaji bulik ada kayak itu. Dari kami di sekumpul. Tapi kada banyak kayak itu orangnya bergerup tak ada spesial. Palanya tukang orang tikar, ada kepala terbang, nang berterbang biar jadi kenal orang. Tukang tikar kada usah dikenal. Tapi sekalinya meninggal dunia, aulia aja orangnya. Tukang orang tikar aja. Dan nang terbanyak nang kayak itu, nang pernah dikenal orang habislah iya. Berkah itu dengan sebab dia dikenal sudah. Orang nak ada kenal apa itu? Nah inilah makna di waktu membukakan orang puasa, orang berbuka beberapa orang kepada kita bukan menjadi beban kepada kita, malah dia yang berbuat kebaikan kepada kita karena ia mau berhadir berbuka puasa beserta kita. Sama majelis ta'lim. Orang hadir beberapa orang itu bukan kepada kita. Hanya berhadap pada guru. Guru berhadap pada Rasulullah. Orang hadir itu kepada Rasulullah saja. Mengambil ilmu. Kan pada kita. Kayak kita hanya hadamnya aja. Kayak itu ya sebenarnya Allah selawat jadi. Jadi kita ini masing-masing menuju jalan ke hadrah Allah. Apabila kada sampai berbahaya. Apabila sampai merasa sampai lebih berbahaya. Apabila merasa kada sampai sama sekali itu yang benar. Sahabat sunnah meninggalkan bersugi, kemudian digelincir matahari, hilang makruh bersugi dengan masuk matahari. Mulai zuhur sampai karena berbuka puasa. Ada lagi bersiwak bersikat gigi. Kalau ini memang ada mudarat, kalau mudarat ya kada apa-apa. Yang makruh aja hukumnya. Bagaimana arti mudarat itu? Karena harus membersihkan gigi, orangnya sakit gigi, bengkak kalau mestinya, kemudian mengeluarkan darah. Darah sekali gigi tadi
itu harus baku kumur pada si agama. Jangan baku kumur sambil ditelan, minum jadinya. Orang puasa boleh aja baku kumur sunnah sebelum berwudu. Tapi di luar kembali, muntahkan dikeluarkan kita. Karenanya batas luar masih batas mulut aja. Nah, sudah ada tenggorokan batasnya. Masuk ke dalam itu minum hukum. Mulut aja kada. Kalimat sunnah menyampaikan sedekah, meluaskan belanja atas ahlinya, berkebajikan kepada kerabatnya, kepada jirannya dalam bulan Ramadan, lebih dari bulan yang lain di bulan Ramadan. Hadis Nabi SAW yang sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam kana ajwada nas bil khair, kana ajwada ma yakunu fi Ramadan la yalqahu Jibril. Bahwasanya Nabi SAW adalah ya terlebih murah manusia dengan buat kebajikan, adalah ya terlebih murah yang ada dalam bulan Ramadan. Ketika mendapati akan dia oleh Jibril alaihissalam. Gawian Rasulullah ini dilakukan oleh orang-orang yang berada di Madinah dan di Mekah. Berapa ribu manusia di masjidnya itu. Masing-masing ada spesial kelompok yang membukakan tambah di orangnya. Empat orang plastik dudukan lagi di situ siap untuk buka puasa. Ada memilih orang Arab kah, orang Iran kah, orang kaya apa, ada apa-apa. Orang halus-halus Indonesia ada apa aja. Bulan Ramadan ada daerah kelaparannya. Ajan, buka harus ajan. Ajan itu tandakan buka puasa. Baru di orang kambat sih dulu makan apa seluruhnya udah rasa sudah pindah selesai baru orang kambat. Orang pengusaha apa seluruhnya di sana kerajaan itu yang menjamin untuk buka puasa. Jadi indah Islam. Ada pengurus masjid yang menyiapkan ini ada orang luar nang dia memang pengusaha. Buka puasa di masjid dia yang berapa ribu orang, berapa ada kisah 100.000 orang di Mekah Madinah. Kita ini pengurus masjid orangnya orang miskin, jadi sedih lalu di rumahnya kan bemo. Itu orang lengkap loh pada, dan ngasih samin aja. Nah orang sugih nih suruh jadi pengurus masjid takutan kalau duitnya berkurang. Jadi saya mengalih ini yang mau-maunya orang miskin aja. Ini bang sedihnya orang muslim. Kalau dia apa ya? Artinya kada ada seperti di Makkah Madinah atau di mana aja kan buka puasa. Raminya di sana tuh buka puasanya. Karena memang orangnya juga banyak. Sunnah memberi berbuka puasa akan orang dan jika dengan harman kurma atau dengan air minum atau lainnya sekalipun terabdal bahwa mengenyangkan akan dia karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fatara saiman falahu mithlu ajrihi wa la yunqasu min ajri saimi syai'un. Barang siapa memberi makan akan orang puasa baginya seumpama pahala orang puasa, tidak kurang dari pahala orang puasa suatu pun. Kalau orang membukakan puasa karena pahala sama seperti orang yang berpuasa tapi tidak mengurangi orang yang berpuasa itu. Allah yang memberi kepada orang yang membukakan orang tadi kada mengurangi pahala orang yang berbuka. Dia mau berbuka di rumah mau di masjid iya tetap pahala, tapi orang yang membukakan tadi dapat pahala dari Allah sama seperti orang yang berpuasa. Di bulan Ramadan aja nih, bulan lain kan ada orang puasa.
Kalimahnya barang siapa memberi makan, itulah makna mengenyangkan. Hingga tadi sunnah mengenyangkan, artinya harus kenyang perut orang. Cuma bisa kan awalnya berbuka, habis maghrib baru makan lagi. Ini harus seberataan menjaga tenangnya masjid itu pada keluar daripada ada permasalahan. Kepuasan kan karena kita puasa 4 juga. Apakah salah? Ada salah, artinya masih anak-anak. Tapi dijagalah masjid dengan baik. Yang puasa kada lagi kawan makan. Bubuliknya berdahulu. Artinya buka puasa, jangan habis maghrib makanan habis sudah. Dibawa kakan-kakan berdahulu. Berarti kan tadi ada pengurus ini menjaga. Tidak ada pintar, seorang harus lapar kayak pakai sahnya. Harus ada pengurus yang memang karena kan ada di bari, bukan ada di bari, tetapi orang yang tadi itu ada juga nih. Jangan pengurusnya dulu mungkus. Sakanya kegenangan bini anaknya mengalihnya. Artinya kada kurang lebih nih itu. Kita ini kan hendak mencari berkah dari orang berbuka atau kepada kita. Di kita kada kurang lebih. Kalau enak ada dia berkah apa-apa. Sunnah bagi orang makan akan orang puasa makan satanya karena kan orang nang dijamunya itu. Lagi sabda Nabi saman fadhar fi Ramadan saiman kana maghfiratan lidzunubihi. Tika raqabatuhu minan nar kana lahu mislu ajrihi la yunqasu min syai'un. Oleh sakuluna najma yuftiru sa'im. Yuqtillah ta'ala jasawaba liman fatara sa'iman tamratan aw syarbata ma'in wa maziqata labanin wa huwa syarrun awalu rahmatun wa wasatu maghfiratun akhiru itqu minan nar. Barang siapa memberi makan dalam bulan Ramadan orang puasa maka adalah diampuni baginya segala dosanya, segala bukan sebahagian, artinya dosa besar dosa kecil. Dan dimerdekakan batang lehernya daripada api neraka, artinya kada masukkan neraka orang tak. Amalannya membukakan orang adalah baginya seumpama pahala orang yang puasa itu tiada kurang dari pahalanya itu. Kak sahabat ya ada kami mendapatkan sesuatu diberikan makan orang puasa. Bagaimana ya Rasulullah, kami ini mayu rumahnya ada kawan membukakan orang hendak juga dapat pahala. Sabda Nabi SAW dari Allah pahala ini bagi orang beri makan orang puasa suatu biji dengan harman kurma, setiguk air minum. Sama aja makna setiguk dia. Zakahan. Syarbata amin sama zakat labannya bahasanya ini beda. Sakimu jos ali bahasa. Sakimu air susu. Seteguk. Nananya Rasulullah bisa kurma, bisa air putih, bisa air susu. Seluruhnya dapat pahala sama orang berpuasa. Walaupun hanya sekadar berbuka. Maksudnya orang yang susah dia mau juga bukan orang puasa tapi tidak bisa membeli makanan seperti orang yang berlebihan. Dia berarti belok berdaging pasal dulunya kanyangan udah. Ya Rasulullah kami hendak dia juga bagaimana ini? Ya Rasulullah cukup sama mampu kamu. Kalau kamu biji kurma, sebiji kurma. Kamu punya air, kamu punya susu. Maka pahalanya sama aja juga. Di dalam makna karena dia tidak mampu. Jangan mengamalkan ini. Duit nang 10 juta. 50.000 aja mau sebulanan. Sadihnya. Kayak apa ditukarakan banyak aku aja. Sana dingin tuh kan lebihan dia pada sebulan.
48 isinya, sebulan 30 aja emak hitung juga. Galas senang bercucuk itu. Artinya sedih hidup dah. Kadang diberi Allah Ta'ala simpanan 10 juta orangnya. Nyumbang untuk buka puasa segelas. Tawadah gitu aja. Dihitungnya paling 48 ya. Sebulan 30 aja lebihan. Nah, itu ngalihnya dah. Artinya kayak apa? Kayak ini nah bicaranya kita amalkan kada kan kayak itu mulai bari dan kayak ini. Ada ulun tuh asal pengurusnya bagus saja. Yang penting bahasanya ada hati sedih. Entah nana biarnya hati sedih baik berbuka sekeluarga rana. Ini kadang di masjid mana biasa dia baru jauh pada buat makanan. Jadi kita melihat sedih juga. Orang ini kayak kada suama bakal. Ya kayaknya kada besi duitnya cocok aja. Orangnya berjualan berdagang seberita. Nang tidak betakan kurma. Kan jadi sedih juga kita melihat tuh sudah di jalan sama aja yang penting buka puasa tambahi keluarga kayak itu. Ini sedih itu ngalih kita hati ini kada nyaman sedih kalau adalah bulan Ramadan awalnya rahmat, batangannya maghfirah, akhirnya berdikah di api neraka. Demikianlah diriwayatkan di sini oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu dalam kitab Gunyah. Kadang kita hadis-hadis dari Rasulullah kita dengar sampai mulai lagi halus apa sebenarnya sama. Cuma permasalahannya orang di kampung Bari punya harga diri. Orang kampung itu sangat ada khawatir rendahkan sedikit. Ayo siapa nak hendak puasa, buka puasa di masjid, siapakan. Wadah coba. Sebahagian jangan datang. Nah Pak, pendapat mereka. Orang nambah buka di masjid, orang kada mampu. Nah, itu pengalihnya. Harga diri itu aku mampu, aku buka puasa sorangan di rumah kalau warga. Ngalihnya itu ngadanapakan membukakan puasa ngalih benar. Karena orang punya harga diri kayak itu di kampung. Orang lihat belain di kota. Di kota kalau masih gitu. Asal mudah-mudah aja juga maksudnya ke masjid sambil bersanggup buka kan orang di masjid tuh. Yang kita berlebihan, yang kada berlebihan ayo aja situ. Kawan. Dari di kampung tuh ngalih benar menyuruh buka puasa. Yang di masjid, di masalah ada jadi kayak kada jadi pelajaran teladan kepada generasi. Jadi kan ada yang berbuka di situ. Sebabnya apabila berbuka puasa berpintaan, nah itulah lalu orang hendak hadir ini ngalihnya. Ini rumah nang ini dulu nomor 1 membukakan, karena ini nomor 2 pintaan gitu sampai selesai. Nang berbuka karena tetangga, nah, kada nyaman dia juga. Dikiranya kada suah makan kulak. Turun ke masjid tangga tadi membukakan kulak aja juga nah itu. Jadi asal sopan-sopan juga maksudnya apabila ke masjid itu ada usaha kayak begini anuan hati ya cuma paham-paham masing-masing aja nang paham-paham ada usaha dia itu atur talalo mbah jadi atur aja manggaruno magi kada itu bang sudah manusia karannya bari dia aturnya di majelis nih sikong manggaruno jualan kada payu duit nang barep nah ini ngalihnya jadi ngalih sudah ada lagi bah oleh buka puasa ya sudah ya bang gerunuman terus kayak apa maknanya ini? Berarti kita kada kawa belum memakai untuk membukakan orang berpuasa. Ada kawa umur sudah tua, karena parak dan matian. Tapi kada kawa mengamalkan ini. Sedang kelebihannya orang mengamalkan ini dosa segala dosa diampuni.
orangnya dapat rahmat Allah, merdeka dari api neraka. Seorang kadeda, nah untuk memerdekakan diri dari api neraka, nah apa nih gawe? Maka kita pasti mati. Mengharap doa kita seberataan doa itu Allah menghendaki kabulnya kada ada kawai. Adanya pokoknya pasti masuk surga. Mana ada? Kalau makna doa dan amalia, kalau memang Allah Ta'ala menerima, ya itu bacaannya. Kalau Allah menerima, ya kabul. Kalau kada, tetapi kita punya keyakinan di bulan Ramadan kan mustajab tuh, dibuka seluruhnya. Jadi maknanya harus membinasakan satu keyakinan di dalam diri, seolah jadi beban berbuat kebaikan. Itu harus dibinasakan dulu di diri kita. Dari itu lalu Rasulullah, kalau jadi beban kamu sepiring nasi, kamu cukup segelas air. Jadi beban segelas air, cukup sebelah kurma. Jadi beban sebelah kurma, kedusah. Apain lagi? Sebelah itu paling sedikit sudah. Aduh, sekali jadi beban juga. Kan kayak itu. Nah? La yukallifullah tidak memberati itu membebani illa usaha kecuali kemampuan kita. Dan keenam itu sambungannya itu wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه بالدارين آمين. Halaman 84 Faslun pada menyatakan menyapu atas dua musa dua khuf. Baik orang yang mukim bagana di kampung atau orang musafir, ia memakai khuf sepatunya itu tipis, ada kayak sepatu orang main bola itu lah ya, tipis saja cuma menutup kepada seluruh tumit sampai ke atas, di bawah lutut panjang. Lalu ada hukum di waktu ia berwudu, apakah dibuka khuf itu, apakah tidak langsung disapu di khuf itu aja, ada dibasuh batis, baru malah harus menyapu atas dua mus, ganti daripada membasuh dua kaki pada wudu. Karena sabit demikian itu dalam beberapa hadis yang masyhur. Boleh artinya ada usah batisnya dibasuh, sepatunya tadi aja disapu. Kata setengah ulama adalah hadisnya itu mutawatir hingga barang siapa menyangkal akan harusnya jadilah ia kafir. Kalau orang tadi ingkar kada boleh harus dipacul, kada boleh menyapu di khuf, maka orang itu kafir hukumnya karena kada percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya hadis Rasulullah yang mutawatir. Ada percayaan hadisnya itu yang jadi kafirnya, bukan karena masalah khufnya. Karena sangat seperti kada ada sama sekali menyapunya, hanya menyapu atas bawah begincir tangan. Jadi tidak seperti menyapu kayak kita menyapu kepala kan. Ini ada seluruhnya khuf. Tapi memang seperti itu kayak apa nggak ada apa ya. Kita hanya suruh sami'na wa ta'na, percaya kepada Rasulullah, sami'na kami mendengari, wa ta'na kami menuruti, nah ikuti, kayak itu aja.
Atau dari kata harus menyapu mus bahwa membasuh kaki afdal daripada menyapu mus. Tapi terkadang sunnah menyapu 2 mus pada barang yang ada pada hatinya benci akan menyapu mus karena dipilihnya membasuh kaki terabdal daripada menyapu mus. Abdal membasuh betis kaki di waktu wudu daripada menyapu khuf. Tetapi ujar beliau, kalau orang kada pernah maka sunnahlah untuk memakai sunnah Rasulullah. Nah, jadi masalah khuf ini kayak kada ada di tempat kita. Itu aja yang jadi masalah. Kalau kaos kaki ada. Memang kaos kaki itu lain khuf. Karena ia merasa namun kita sapa basahnya. Ada khuf ini kan ada basah. Artinya kada kau makai kita ini, mungkin ada dicari Makkah, Madinah, Mesir ada khuf. Sabtu buat orang bagawi aduk samen tu lain khuf na itu. Bisa karena salah pakai si tukang. Kami belajar di majelis ya kada usah besok kaki lagi langsung itu salah pakai. Itu sepatu but. Itu orang madok samin. Lain itu, nah ini kalau dibawa sembahyang. Jadi waktu sembahyang tetap sepatu. Artinya lemah dia. Tapi kada masuk air. Atau dia syak pada harusnya. Atau dia di mereka yang ia ikutan orang. Seperti itulah sekalian rukhsah. Yang lainnya. Kita kan kalau berhitung apabila banyak gawiannya, banyak pahalanya kan kayak itu. Sehingga lebih baik nang banyak menurut pendapat kita. Tetapi Rasulullah itu tidak seperti itu. Apabila dia kafir, beliau angkat tadi udah 2. Ada punya yang 2 waktu udah sini menjadi 1. Dia makannya kasar dengarannya. Ini kan kurang juga 4 boleh 2 aja. Assalamualaikum sudah. Menghitung pahala orang amal kita 2. Tapi Rasulullah tidak menyatakan bahwa 2-nya kita kerja itu kada mengurangi pahala yang 4. Sama aja. Nah dari situ kalau seseorang hatinya sak atau bimbang, saya lebih baik amam seluruhnya, sembahyang lebih baik 4 lebih 2, 1 kali 2 kali, pakailah kasar. Karena kita berbahaya karena apabila ingkar dengan sunnah kita berbahaya. Itu sunnah Rasulullah. Lalu agar supaya jangan ingkar, memakai sekali seumur hidup. Itu aja lagi 4 tamam semua. Itu yang disebut oleh beliau seluruh rukhsah itu. Demikianlah sekalian rukhsah yang lainnya. Rukhsah itu keringanan agama. Jangan sampai seolah saya tidak memakai. Apabila mengatakan saya tidak memakai karena menyalahkan Rasulullah, ada percayaan sunnah sidin, kafir kita. Apabila syak ragu-ragu hati, asa kada yakin kalau 2 itu kayak kada sembahyang. Seharusnya 4 boleh 2. Nah itu ragu-ragu hati. Tinggalkan mengerjakan 4 kerja di waktu musafir 2 supaya menghilangkan ragu dengan sunnah Rasulullah. Hidupnya ini bukan maulah hukum tapi mengikut Rasulullah. Bagaimana bisa mengikut sekecil-kecil sunnah? Bukan kita kebanyakan kada. Allah Ta'ala melihat itu aja sekali. Apa sempurnanya kita. Demikian juga sunnah menyapu atas 2 mus. Ada orang yang takut akan luput jamaah bila besoknya 2-nya. Demikian sunnah menyapu atas 2 mus. Orang digagahkan oleh hadas padahal ia sudah mengambil udhu. Ada padanya air sedikit. Sekiranya jika dipakainya mus atas wudhunya itu dan disapunya atas kedua mus pada wudhunya itu, kemudian hadasnya yang menggagahi dia, niscaya memadailah akan di air itu.
Jika dibasuhnya akan kedua, kakinya niscaya tiada memadai akan dia. Maka ketika sunnah baginya memakai mus dan menyapu dia, kemudian daripada hadas itu. Ini ada batasnya itu. Orang mukim di kampung ada batasnya berapa hari, orang yang musafir berapa hari. Ini percontohan aja, sebahagian daripada fi'il perbuatan Rasulullah. Nah itu sidin sekalinya memakai khuf. Terkadang wajibnya patah sumus karena takut akan luput ukub di Arafah. Amru tarjamlah tahu pada sembahyang Jumat atau melepaskan yang tertawan dari tangan orang kafir. Yakni apabila dibasuhnya kedua kakinya pada udhunya niscaya tiada sampat akan dia mengerja yang tersebut itu. Jika disapunya atas musnya niscaya sampatlah akan dia mengerja dia. Maka pada ketika itu wajib adalah atasnya menyapu atas dua musnya. Dan yang perlu kita cari hanya khufnya itu aja lagi. Khuf suatu saat bisa dipakai. Karena dia dibawa langsung salatnya itu. Orang wukuf di Arafah mulai fardunya setelah gelincir matahari. Paginya itu belum sudah habis zuhur, fardu sudah sampai terbenam matahari. Sudah terbenam matahari, itulah makna yang punya beliau tadi. Siapa tahu pas kada sampat wukuf membahaji, karena permasalahannya membasuh kaki, akhirnya sudah cukup disapu. Dan demikian apabila ada seorang telah memakai mus dan ada satunya air sedikit, sehingga jika dibasuhnya dengan dia dua kakinya pada udhunya saya tiada cukup air itu akan dia. Jika disapunya dengan atas kedua musnya saya cukup air itu akan dia. Maka ketika wajib menyapu mus atas dua musnya. Terkadang haram menyapu dua mus seperti bahwa memakai kan dia orang yang ihram dengan ikhtiarnya lagi dengan sengaja. Orang ihram ada boleh memakai pakaian yang berjahit sebagiannya khuf ada boleh. Bayardam dia karena menutup seluruh kaki itu. Kalau sandal kan boleh aja. Kalau ada yang kata menyapu atas dua mus, menyapu atas sebelah mus, maka itu tidak harus. Melainkan pada orang ada padanya satu kaki juga. Kalau ada yang kata pada udhu, itu mandi fardu dan sunnah. Dan membasuh najis yang pada kaki, tiada memadai pada itu menyapu dua mus. Hanya tak dapat tiada daripada membasuh dia. Harus dibuka karena mandi. Bukan udhu. Ini masalahnya hanya meringankan pada masalah udhu. Adapun syarat harus menyapu atas dua mus 9 syarat. Pertama hendaklah dipakainya akan dua mus itu. Kemudian dia sempurna taharahnya, dia hadas besar, hadas kecil. Di bawah tiada tinggal dari badannya satu suku yang tiada taharah. Sama ada taharahnya itu wudu atau mandi atau tayamum. Yang dipakainya akan dahulu dia sempurna taharah seperti bahwa dibasuhnya akan sebelah kakinya. Dimasukkan akan dia ke dalam mus. Kemudian dibasuh akan kakinya yang kedua. Masukkan ke dalam musnya. Siap tiada harus baginya nyapu atas kedua mus. Mungkin jika dikeluarkannya akan kakinya. Yang dibasuhnya dahulu itu dari musnya. Kemudian dimasukkan akan dia pula. Maka harus baginya nyapu. Karena dipakaikan dia kemudian dia sempurna taharahnya. Artinya ada persyaratannya juga kalau seorang memakai khuf dalam keadaan suci. Tapi kalau waktu berdoa tadi beri besok kaki pakai khuf sebelah, besok pakai khuf ada boleh. Kenapa? Karena sebelah belum sempurna. Harus sempurna seikungan. Kalau sebelah sini suci sudah sempurna, sebelah belum. Nah ini akan sempurna, harus sempurna dua belah. Kalau kayak itu lalu di sini dibuka basah. Kakinya setelah dikeluarkan seluruh kaki masukkan kembali. Tak boleh hukumnya. Karena syaratnya orangnya bersih. Bersih daripada hadas, bersih dari najis. Nah ada di kaki. Ya. Syarat yang kedua. Adalah ada kedua mus itu menutup tempat fardu itu. Kadang serta kedua mata kaki. Sekalian pihak melingkar pihak yang di atas. Ya dari situ menutup dia. Maka itu akan menutupi aurat. Tiada memadai mus yang tiada menutupi tempat fardu. Sebab jari kata berlubang. Dan jikalau sedikit sekalipun.
Sepatunya tinggi tertutup untuk membasuh kaki. Ada rubik, ada apa seluruhnya. Nah, itu tadi membahas kita di negeri kita ini ada ini alatnya itu ada hubnya itu. Syarat yang kedua, hendaklah ada kedua musuh itu menutup tempat fardu. Dan demikianlah jika nyata kelihatan suatu di tempat fardu pada jahitan mus, maka itu tiada memadai, hanya dimaafkan teraus air pada jahitan mus karena sukan melihara daripadanya. Tapi memadai mus dari kaca yang hening. Kalau tidak menutup, ia akan tempat fardu daripada penglihatan mata sekalipun. Karena yang dimaksud di sini menutup tempat fardu dari teraus air kepadanya, bukan menutup di penglihatan mata, maka itu bersalah dengan hukum menutup aurat. Jika ada pada mus berlapis, dan cari lapisan yang di luar, yang di dalam, maka itu tiada mengapa. Jika ada lapisan yang tiada carik itu kuat. Jika cari kedua lapisnya, yang di luar dan yang di dalam, maka ditilik jika berbatulan kedua cariknya itu, maka tiada memadai. Jika tiada berbatulan keduanya, maka itu tiada mengapa. Demikianlah hasil tersebut dalam tuhfah. Maknanya apabila berisi alatnya itu, maka diperiksa sebelumnya, sebelum memakai, baikkah atau rusakkah sepatunya. Itu tadi. Syarat yang ketiga, itu aja lah. Wallahu a'lam.